Assalamualaikum, selamat siang Bu. Salam. Silakan duduk. Oke, Mbak Nuna ya? G, Oke. Mbak Nuna, hari ini kan kita ada sesi konseling ya, sudah tahu ya. G, Oke, Mbak Nuna hari ini keadaannya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Habis dari kegiatan apa kalau boleh tahu? Nonton voli, Nonton voli, nonton saja atau main juga Mbak Nuna? nonton saja, mainnya kemarin. Oh, kemarin. Jadi sekolah kita baru ada kegiatan lomba ya, Mbak. Eh, Mbak Nona, Ibu mau tanya, sebelumnya udah pernah melakukan kegiatan konseling individu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama ya? G, Oke. Mbak Nona udah tahu apa itu konseling individu? belum tahu Bu. Belum tahu ya. Jadi Ibu jelaskan. Jadi kan eh, konseling individu itu upaya untuk memberikan bantuan ya untuk memecahkan masalah seperti itu secara individu atau personal, kayak ibu guru ya kan membantu Mbak Nuna untuk memecahkan masalahnya ya, dan itu secara individu gitu, privat gitu ya Mbak. Nah tujuannya itu untuk nantinya bisa menyelesaikan ya Mbak Nuna, Ibu bantu Mbak Nuna juga paham gitu ya nanti untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Mbak Nuna seperti itu. Sudah paham ya? G, Oke. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada konseling individu hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu. Silakan. Oke, baik. Jadi kemarin kita udah menandatangani itu ya, Mbak, surat perjanjian ya, informed consent ya, Mbak. G, Ini ya, Mbak. Jadi di sini kan Mbak Nuna itu menyatakan setuju untuk melakukan konseling individu ya, dan bersama-sama untuk merahasiakan ya Mbak segala sesuatu yang dibahas dalam proses konseling ini. Ini lagi baru kemarin ya Mbak ya. G. Jadi kita udah mensepakati ya, Mbak Nuna sudah mensepakati untuk melakukan konseling individu hari ini gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan terkait dengan asas-asas nih. Asas-asas itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sesi konseling gitu Mbak Nuna. Nah, jadi dalam sesi konseling itu, BK itu ada asasnya, Mbak. Nah, salah satunya itu keterbukaan. Jadi nanti Ibu harap Mbak Nuna itu terbuka saja ya, cerita saja apa yang menjadi masalah di Mbak Nuna gitu, agar nanti Ibu tahu nih, oh sebab akibatnya itu seperti ini. Jadi Ibu pahami untuk mengarahkan menyelesaikannya itu bagaimana gitu, solusinya itu bagaimana gitu. Terus selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi selama proses di sini ya, segala sesuatu yang dibahas itu tidak akan dibocorkan ya, tidak akan disebarluaskan tanpa kepentingan tertentu gitu ya Mbak Nuna ya. Sepakat ya, setuju? Kita mulai sesi konseling individunya. G. Nah, jadi dalam si counseling individu ini, hari ini kita akan melaksanakannya selama kurang lebih 45 menit ya, Mbak ya. Setuju ya, Mbak? Nanti mungkin lebih kurangnya kita tetapkan sendiri seperti itu. G. Oke. Tadi udah ada ya informal consent. Jadi gini Mbak Nuna, saya itu mungkin 1 mingguan yang lalu itu mendapati laporan dari wali kelasnya Mbak Nuna gitu ya, Bu Fitri. Biasanya Mbak Nuna tuh sering terlambat, betul? G. Itu seminggu mungkin bisa 3 sampai 4 kali gitu. Nah, sudah dilakukan pembinaan, betul ya Mbak Nuna, tapi Mbak Nunanya tuh nggak ada perubahan gitu. Makanya Bu Fitri selaku wali kelas itu mengalih tangankan ke Bu Bu Vina ya untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Nuna ini tadi gitu. Nah, jadi nanti ada 3 hal. Yang pertama, Ibu mau Mbak Nuna itu menceritakan gitu, maksudnya mengidentifikasi permasalahan yang kenapa sih alasan Mbak Nuna itu terlambat tuh, alasannya itu apa gitu, sebabnya tuh apa gitu. Terus yang kedua nanti Mbak Nuna nulis nih gitu, maksudnya kayak perubahan dari sikapnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tadi, kegiatannya ditulis gitu kan. Yang ketiga itu nanti ada evaluasi. Jadi evaluasi dalam proses konseling ini bagaimana gitu. Sudah dipahami ya Mbak Nuna? Ini Mbak Nuna, jadi kan tadi kita yang pertama kita akan mengidentifikasi permasalahan dari Mbak Nuna ya. Kenapa alasannya itu Mbak Nuna itu sering terlambat gitu.
Nah, itu boleh dijelaskan ke Ibu. Saya tuh bangunnya kesiangan, Bu. Kesiangan, Terus sudah kesiangan, nungguin teman, teman. jadinya tambah kelamaan. Terus sampai Mm-mm. sekolah, sudah jam 7:30, jadi gerbangnya sudah ditutup. Jadi tadi kan kesiangan tuh yang pertama. Terus yang kedua itu terlambat nungguin teman, kan teman juga telat gitu ya. Terus sampai ke sekolah 7:30, gerbang ditutup. Nah, itu biasanya dapat dampaknya apa, Mbak Nuna? Dihukum. Dihukumnya ngapain? Baca surat ya, Nggih. biasanya. Oke. Jadi itu tadi ya permasalahannya ya, kesiangan, terus nungguin teman ya. Yang pertama. Nah, jadi yang pertama tadi kan itu, Mbak, kesiangan gitu kan. Terus yang kedua itu tadi nunggu temen gitu, temennya terlambat, Mbak Nuna juga terlambat gitu, akhirnya sampai sekolah juga terlambat gitu. Nah, kesiangan itu tadi jam bangunnya tuh jam berapa, Mbak Nuna? Jam 6. Jam 6. Nah, kalau jam 6 tuh berarti tidurnya Mbak Nuna jam berapa? Jam 1, jam 2-an. Gitu. Kadang subuh. Nah, Mbak Nuna udah tahu tidur yang baik itu maksimalnya di jam berapa? Jam 10. Jam 10. Udah tahu ya berarti ya, kalau jam 1 atau 2 sampai subuh, itu berarti salah ya Mbak Nuna ya. Oke. Nah, biasanya Ibu mau tahu, kok sampai jam 1, jam 2 sampai subuh tuh ngapain gitu? TikTokan, Bu. TikTokan. Ada lagi atau hanya TikTokan saja? TikTokan. TikTokan saja. Ya Allah, itu dari jam berapa sampai jam berapa itu TikTokannya? Habis Isya sampai subuh. TikTokan terus gitu. Gitu. Terus yang kedua tadi terkait dengan nebeng ya, teman, nebeng sama teman. Nah, ini Bu mau tanya, kalau di rumah itu ada kendaraan apa enggak, Mbak Nuna? Ada, satu dipakai orang tua, Bu. Pakai orang tua buat apa? Kerja. Buat kerja, jadi nebeng ya gitu. Jadi tadi Mbak Nuna udah tahu ya problemnya itu tadi kesiangan karena tidurnya tidak teratur. Betul ya, udah tahu maksimalnya itu jam 10, malah Mbak Nuna itu kebablasan gitu. Berarti kalau jam 10 itu belajarnya di jam berapa itu? Belajar atau enggak itu? Enggak. Oke, enggak belajar berarti ya Mbak Nuna ya. Oke. Tadi kan Mbak Nuna sudah tahu nih jam 10 nih ya kan ya maksimalnya. Nah, berarti kan Mbak Nuna itu tidak bisa memanage waktu dengan baik ya. Sudah tahu jam 10 tapi kebablasan nih sampai jam 1, jam 2 sampai subuhan, akhirnya kesiangan gitu. Nah, itu sebab akibat dari masalah dari Mbak Nuna sendiri. Nah, selanjutnya nih yang kedua tadi kan udah mengidentifikasi nih. Ibu mau tahu nih keseharian Mbak Nuna dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kegiatannya tuh gimana gitu. Kan bangun jam 6, Bu. Jam 6. Terus ke sekolah sekitar 7:30. Ke sekolah 7:30 sampai sekolah ya. Terus pulang jam 3. Pulangnya jam 3. Terus istirahat. Maghrib, sholat sama ngaji. Iya, terus habis itu TikTokan sampai subuh. Gitu. Berarti belajarnya enggak ya? Enggak. Nah, tadi Mbak Nuna itu belum bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Jadi nanti Ibu mau Mbak Nuna itu menuliskan ya. Tapi Mbak Nuna udah mau itu merubah nggak? Ada keinginan merubah nggak? Iya, Bu. Udah tahu dampaknya apa saja kalau ini keterusan? Apa itu? Ya, dapat hukuman terus gitu. Nilainya aman atau enggak? Jelek, Bu. Jelek gitu. Jadi Mbak Nuna udah sadar ya mau berubah gitu ya. Berarti di sini kan Mbak Nuna itu nggak bisa memanage waktu dengan baik ya. Itu poinnya ya. Berarti permasalahannya di situ nih ya kan. Nanti Ibu kasih kertas ya, kayak semacam journaling gitu ya. Nanti Mbak Nuna, tapi Mbak Nuna udah mau itu kan, ada kesadaran untuk berubah kan ya. Nggih. Udah tahu dampaknya nih ya. Nah, nanti Ibu kan kasih kertas journaling. Nanti Mbak Nuna tulis ya kegiatannya apa ya. Misal bangun tidurnya itu jam berapa gitu. Terus nanti kegiatan, jam, sama prioritas. Ada skala prioritasnya nih, ada 1, 2, 3 gitu. Misal sholat subuh prioritasnya, sholat subuh jam 4 nih, 4:15 misal kayak gitu. Prioritasnya 1 kayak gitu. Nah, ini nanti ditulis di sini ya Mbak Nuna ya.
silakan. Sudah, Bu. Sudah. Oke, di sini ya. Mbak Nuna kan di sini udah nih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ini ya. Ini berarti jadwal yang baru ya Mbak Nuna ya. Boleh Mbak Nuna baca terlebih dahulu secara jelas ke Ibu. Bangun tidur jam 4. Bangun tidur jam 4, Sholat subuh 4.15. 4.15, skala prioritasnya 1 ya. Oke. Terus Mandi jam 5. Prioritasnya 2. terus Persiapan berangkat 5.30. mm-mm, Prioritasnya 2. mm-mm, Berangkat sekolah jam 6. Prioritas 1. mm-mm, Sampai di kelas setengah 7. Prioritas 2. mm-mm, Belajar di kelas jam 7 sampai jam 3. mm-mm, Skala prioritasnya 1. ya. Pulang Terus sekolah jam 3. Prioritasnya 2. mm-mm, Mandi dan isoma jam 4 sampai jam 5. Prioritasnya 2. mm-mm, Sholat maghrib jam 6. Prioritasnya 1. Ngaji jam setengah 7 sampai isya. Prioritasnya 2. ya betul. Sholat isya jam 7. Prioritasnya 1. Mm-mm, Makan malam jam 7.15 sampai setengah 8. Prioritasnya mm-mm, 2. Belajar setengah 8 sampai setengah 9. Prioritasnya 2. mm-mm. Tidur setengah 9. Prioritasnya 1. Oke, ini kan Mbak Nuna udah nulis nih ya jadwal barunya ya, dengan kesadaran penuh ya Mbak Nuna ya. Jadi ini jadwalnya baru dari Mbak Nuna. Nah, jadi Ibu harap Mbak Nuna tidak hanya menulis, tapi ini nanti dibawa pulang ya, ditempelin di dinding itu tadi. Jadi udah tahu nih, oh aku jam segini mau ngelakuin ini, harus ini gitu. Nanti dicentang-centang kayak gitu ya, bisa ya. Terus oke. Nah, tadi kan udah nih ya, kita journaling ya Mbak Nuna ya. Nah, selanjutnya untuk menekankan kembali ya, kita akan menyetujui atau menandatangani surat kontrak ini ya. Surat kontrak perubahan tingkah laku ya Mbak Nuna. Jadi di sini selama 2 minggu nanti ya, Mbak Nuna akan Ibu pantau ya perubahannya gitu. Baik Ibu langsung atau dari laporan wali kelas langsung gitu ya. Nah, kalau masih melanggar akan mendapatkan hukuman yaitu bersih-bersih perpus. Setuju Mbak Nuna? Oke. Oke. Kalau melaksanakan dengan baik akan mendapatkan hadiah dari Bu BK gitu. Setuju ya? Oke. Oke, silakan Mbak Nuna ditandatanganin. Sini. Oke. Ini Bu ya. Baik, ini tadi Mbak Nuna udah ya, udah menandatangani surat kontrak kita ya. Jadi ini nanti selama 2 minggu ya Mbak Nuna, Ibu akan kontrol, akan pantau apakah Mbak Nuna itu ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan, tidak melakukan pelanggaran lagi, tidak terlambat lagi, akan Ibu kasih hadiah. Tapi sebaliknya ya, kalau misal udah 2 minggu ini nggak ada perubahan sama sekali nih, hanya Mbak Nuna hanya nulis saja, nggak melakukan gitu, dapat laporan lagi dari wali kelas atau Ibu melihat sendiri, nah Mbak Nuna akan diberikan hukuman untuk bersih-bersih perpustakaan. Setuju? Oke. Oke, seperti itu. Oke. Baik Mbak Nuna, sesi konselingnya kan udah selesai nih ya. Kita udah mengidentifikasi sebab akibat permasalahan dari Mbak Nuna tadi. Kita juga udah Ibu udah kasih teknik ya untuk dilaksanakannya tadi. Soal self management waktu tadi ya, mengatur waktu. Ya, jadwalnya udah ya Mbak Nuna, udah Mbak Nuna tulis, udah Mbak Nuna sepakati juga ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tahu ya manfaat apa yang Mbak Nuna rasakan di sesi konseling hari ini gitu. Alhamdulillah agak lega sih Bu, soalnya biasanya juga pengen curhat sama wali kelas, tapi agak sungkan. Nah ini ada sesi konseling, ini kan privat sih Bu, jadinya saya bisa terbuka dan nggak sungkan-sungkan lagi. Terus saya juga dapat pencerahan dari Ibu, semoga saya bisa merubah
waktu dan diri Mengatur saya ya Bu. waktu gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya Mbak Nona dapat pencerahan nih ya. Tadi kan ada 3 hal ya, mengidentifikasi, terus ada apa kontrak ya, tingkah laku. Nah terakhir ini Ibu mau Mbak Nona itu mendatangani soal, bukan mendatangani sih, lebih ke apa, mengevaluasi gitu. Mbak Nona mencatat ya, ada gak sih hal-hal yang mau disampaikan selama sesi konseling, entah itu mungkin kekurangan dari konseling ini atau gimana gitu. Mbak Nona bisa mencatatnya di sini gitu. Silakan, 5 menit ya Mbak Nuna ya, cukup ya. Evaluasi selama sesi konseling ini apa gitu. Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Baik Mbak Nuna ya, serangkaiannya sudah selesai semua ya. Evaluasinya sudah Mbak Nuna catat juga. Oke, Bu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk sesi konseling hari ini. Semoga Mbak Nuna bisa dapat berubah ya. Oke ya. Sepakat ya Mbak Nuna. Jadi tidak hanya ditulis saja jadwalnya tadi, tapi juga akan diimplementasikan, diterapkan ke dalam sehari-hari ya Mbak Nuna ya. Oke, setuju ya Mbak Nuna ya. Siap ya Mbak Nuna ya. Siap. Oke. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.